Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Teza Danensi Simanjuntak dengan NPM 2017 10 11 50 22. Mata kuliah Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dengan dosen yang bersangkutan Ibu Elfrida Ade Putri SAMH. Jadi, saya berkesempatan untuk membuat tugas vlog mengenai harta benda dalam perkawinan. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Jadi apa itu perkawinan? Menurut definisi dari pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, ada beberapa poin yang ada di sini. Ikatan lahir dan batin, seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ada juga asas perkawinan. Asas perkawinan ada namanya monogami. Monogami terbuka. Dengan syarat-syarat yang kita bisa lihat di dalam pasal 3 angka 2 dan pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan. Lanjut, kesukarelaan, persetujuan, kebebasan memilih pasangan, kemitraan suami dan istri. Lanjut, mahar, pasal 30 sampai 38 KHI. Calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan. Mahar diberikan secara langsung dan tunai kepada calon mempelai perempuan dan menjadi hak pribadinya. Selanjutnya, penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Jumlah, bentuk, dan jenisnya atas kesepakatan kedua belah pihak. Mahar bukan merupakan rukun, sehingga kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Lanjut, hak dan kewajiban pada pasal 30 sampai 34 Undang-Undang Perkawinan. Dan ada juga di pasal 77 sampai 84 KHI. Hak dan kedudukan suami istri seimbang dan sama, sehingga masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum yang ada di pasal 31 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 74, angka 2, dan angka 3. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Kewajiban suami. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pada pasal 31 angka 1 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 80 angka 2 KHI. Lanjut, kewajiban istri. Kewajiban utama seorang istri ini ialah berbakti lahir dan batin kepada suaminya di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Pasal 83 angka 1 KHI. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya yang terdapat dalam pasal 34 angka 1 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 84 angka 2 KHI. Lanjut. Batalnya perkawinan. Terdapat dalam pasal 22 sampai 28 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 70 sampai 76 KHI. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pengajuan pembatalan oleh para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami dan istri. Suami atau istri, pejabat yang berwenang. Alasan pembatalan. Salah satu atau keduanya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Perkawinan di muka pegawai yang tidak berwenang apabila suami
dan istri hidup bersama dan dapat menunjukkan akta perkawinan, maka perkawinan dapat diperbaharui. Wali nikah yang tidak sah atau tidak berwenang tidak dihadiri 2 orang saksi. Perkawinan dilakukan di bawah ancaman. Lanjut. Alasan pembatalan dalam KHI. Terdapat poligami izin PA. Perempuan yang dinikahi diketahui masih menjadi istri pria lain. Perempuan yang dinikahi ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan. Perkawinan tanpa wali atau awali yang tidak berhak. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Lanjut kita masuk ke poin harta kekayaan dalam perkawinan. Pada pasal 35 sampai 37 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 85 sampai 97 KHI. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama pada pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Kecuali kedua belah pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian. Pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu pisah harta. Pada pasal 86 ayat 1 KHI ini menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh masing-masing baik hadiah maupun warisan menjadi penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain pada pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Sehingga masing-masing berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya pada pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Lanjut ke poin putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan ini terdapat dalam pasal 38 sampai 41 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 113 sampai 170 KHI. Putusnya perkawinan ini disebabkan oleh 1. Kematian, 2. Perceraian, 3. Atas putusan pengadilan. Kita lihat di poin perceraian. Perceraian itu terjadi karena ada 2. Yang pertama talak, permohonan dari suami. Cerai gugat, gugatan dari istri. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan agama setelah upaya perdamaian tidak tercapai. Alasan perkawinan pada pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 KHI. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Selanjutnya, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Suami melarang talik dan talak. Peralihan agama menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Ya, sekian dari apa yang saya telah presentasikan. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.